Maka saudara, kalau saudara begitu ya, apa namanya, bangun rumah gitu ya, bangun rumah atau nempatin rumah baru, baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca. Yang bagusnya kalau pengen berkah seluruhnya 360 kali bacanya tuh, 360 kali. Boleh dikredit, boleh kredit. Duduk gitu, punya wudu, ngadep kiblat, baca ayat kursi sekali, ngopi segelas. Ntar lagi ayat kursi sekali, ngopi segelas. Intinya pagi 10, sore, pokoknya sampai totalnya 360. Boleh juga kumpulin tuh anak mantu begitu, apalagi jumlahnya 360 sekali doang, kagak capek, yang enak sendiri. Begitu berkah kalau baca ayat kursi itu. Rumah begitu, rumah ayat kursi itu 360 rumah nih, belum ditempatin, baru jadi, baca biar berkah rumahnya, berkah. Malas sendiri, ya udah nyuruh aja temannya, begitu. Yang bagus sendiri dia baca ayat kursi. Sampai ulama tuh ajarin kalau ngadepin tahun baru begitu, tahun baru, biasanya tahun baru Hijriah biasanya, suruh tuh baca ayat kursi 360, pasti begitu kiai. Baca kursi 360 gitu. Kalau tahun baru suruh doa, ya muhawwilal hauli wal ahwal, hawil hali ila ahsanil ahwal. Begitu, wahai Tuhan yang membolak-balikan berbagai keadaan, rubahlah keadaan saya dengan memasuki tahun baru dengan keadaan yang terbaik. Selamat tinggal kesulitan, selamat datang kemudahan. Selamat tinggal kesempitan, selamat datang kelapangan. Selamat tinggal tekanan dana rendah, tekanan dana rendah. Begitu, selamat datang keberlimpahan rezeki. Pokoknya 360 tahun baru tuh. Begitu bacaannya, biar berkah hidupnya. Ini ayat kursi. Nabi bilang setan kapur rumah yang dibacain ayat kursi. Cuman jadi bahan olok-olok. Dia tuh kalau ada film horor, bacain ayat kursi, setannya kebakar, ampun, difilmin. Jangan-jangan udah ngaji tafsir juga kali ya. Dia begitu, saudara. Itu ini ayat kursi. Saking agungnya kandungan ayat kursi begitu. Ayat kursi. Tukang sihir nggak bisa masuk di rumah yang baca ayat kursi. Kadang suami istri jadi tengkar mulu. Kadang usaha menceret mulu, warung kok kayaknya usaha nggak jelas ini. Bisa aja ada sihir, maka biar kabur dibacain ayat kursi yang terpendek, ratib haddad,
sekali doang terpendek berkah. Ayat kursi, orang yang kesulitan masalah bagaimana bayar hutang, puyeng banget ini ya Allah, masalah cicilan bikin puyeng. Menjelang maghrib duduk baca ayat kursi 21 kali, 21 menjelang maghrib. Jadi adzan maghrib rapi dah. Kalau 21 kali itu dari tengah 6 istilah kata. Kalau maghrib jam 6 itu cukup. Begitu. Dia lazimin aja. Nanti Allah kasih jalan keluar membereskan urusan-urusan dia. Ini saking agungnya ayat kursi. Agung. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi. Saudara mau keluar rumah, mau gojek, apalagi ya, ya dagang lah, mau dagang, nganterin kembang, ya, apa aja, mau keluar rumah, jangan enggak baca ayat kursi sekali aja, mau keluar rumah. Ini biar berkah usahanya. Tapi ada tapinya nih, wala ya'udu hifdhuhuma-nya 7 kali. Baru udah keluar kaki kiri ke rumahnya. Begitu. Biar berkah hidupnya. Begitu. Tetap keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma 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 wala ya'uduhu hifdhuhuma. Udah 7 kali. Wa huwal aliyul azim. Is berkah beneran setiap rumah. Udah ayat kursi. Pokoknya sebelum keluar, apa masih di kamar kayak begitu, sambil diri ngaca apa sambil jalan kayak, yang penting sebelum keluar rumah bacanya begitu. Barokah. Niat kursi nih khasiatnya banyak, ulama tulis tebal, tapi Syekh Nawawi ini menjelaskan beberapa, dan ini sudah memadai tentang keagungan ayat kursi. Ayat kursi besar, faedahnya besar. Pokoknya sebelum keluar rumah baca ayat kursi biar selamat begitu. Biar bawa dagangan es ke hujan habis ya, bukan habis jadi cair, bukan, biar kata hujan. Saudara, ada aja ini saya ceritain orang-orang yang kayak begini. Jadi pas hujan orang nih ada yang borong esnya, udah Pak saya beli aja es yang sampul cendol yang hijau-hijau itu, apa tuh ya kayak gitu tuh. Iya, cengcekan ada yang melintir kecil-kecil tuh loh, gitu. Ya kayak begitu dah. Nah, kawan-kawan tuh, dawat katanya tuh, dawat kawan.
dawat katanya. Nah, ya kayak ada yang borong, udah ada, ini dia hujan, ya ada berapa ini kan pakai ini nih termos yang gede tuh, dibeli juga. Kata dia emang ayat kursi dahsyat. Itu begitu. Kita baca. Cuman kan kita baru mau baca. Kalau dia kan udah berapa lama bisa begitu tuh ya. Kan kita baru mau nih. Gitu. Tapi baru mau masih bagus. Begitu. Yang penting sebelum rumah baca ayat kursi. Sebelum keluar rumah, sambil jalan nggak apa-apa, nggak usah sambil duduk, sambil jalan aja, mau di kamarnya, mau dekat pintu, keluar datang, gitu, kaki kiri keluarnya, karena Nabi setiap keluar rumah kaki kiri, ikut Nabi aja berkah, begitu. Kaki, kalau kita lupa namanya kaki kita belum nurut sama Nabi, kaki kanan mundur aja. Kata bininya, ngapa lu bang mundur-mundur, lu gila? Bukan, belum nurut kaki sama Nabi, gitu aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Sebab kita mau ikut siapa lagi kalau nggak ikut Nabi? Kalau masuk rumah kaki kanan Nabi, udah kebaca itu, gitu. Berikutnya kata Syekh Nawawi, Imam Ali bin Abi Thalib riwayatkan hadis, tercatat hadisnya di dalam Sunan An-Nasai, Imam Ibnu Sunni di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila, Imam Tabarani di dalam kitabnya Mu'jam Tabarani. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, sami'tu nabiyakum ala a'wadil mimbari yaqul, saya dengar dengan dua kuping saya nabimu di atas mimbar saat itu beliau bersabda, artinya ngomongnya di mana tempatnya disampaikan tuh sahabat. Nabinya ngomongnya di atas mimbar. Apa kata Nabi? Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Ini aja udah cukup ayat kursi ini, keagungannya, nggak usah yang lain-lain. Ini hadis ini aja, yang di An-Nasai, yang di Amalul Yaum wal Laila Ibnu Sunni, ini Tabarani juga riwayatkan. Kata Nabi, siapa saja orangnya, orang kota mau orang kampung, laki apa perempuan, gede apa kecil, musafir atau dia mukim, kalau dia sholat nanti wiridan Nabi sholat nggak bakalan dia pergi sebelum dia baca kursi. Pokoknya setelah sholat 5 waktu doang baca ayat kursi sekali. Jangan pergi sebelum baca ayat kursi sekali. Siapa orang yang habis sholat 5 waktu membaca ayat kursi, kata Nabi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jarak dia dengan surga hanya terpisah dengan maut doang, karena dia masih hidup. Maknanya siapa orang yang baca ayat kursi habis sholat 5 waktu enggak pernah ditinggal, pasti itu orang masuk surga. Begitu saudara. Tuh, kehebatan kursi tidak menghalangi dia dari masuk kecuali mati. Artinya karena dia masih hidup. Kalau udah mati mesti masuk surga. Jarak dia dengan surga terhalang oleh satu tembok kematian.
artinya masih hidup. Kalau dia udah mati, dah surga. Orang yang tukang baca ayat kursi sekali doang, kali doang, itu ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, sekali. Banyak kalau sedikit saya dongengkan ayat kursi ini, tasarrufnya. Ini dari mulai sekali, 2, 11 kali, ini khasiat berbeda-beda. 11, 21, 70, mungkin antum sering ketemu kiai-kiai, nggak akan lepas dari angka-angka ini. 1, 11, 21, 40, 70, 170, 360. Ini urutannya nggak bakalan lepas dari ini. Coba aja antum cek yang antum minta sama kiai amal ayat kursi, mesti perputarannya ini, nggak lebih lah perputarannya ayat kursi dengan berbagai macam khasiat. Baca ayat kursi sekian, ininya sekian, baca ini begitu. Tapi hadis ini saja yang Imam Ali sampaikan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa aja orang yang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, wis surga orang, surga. Jaminan Rasulullah, tidak pernah bohong. Imam Ali yang sampai, jangan tinggal sejak dia tahu ayat kursi, jangan tinggal habis sholat baca ayat kursi, jangan, enggak penting. Surga, saudara, dan itu impian banyak orang. Kalau yang 21 menjelang maghrib itu mau buat ngilangin kesusahan, biar kita jangan sempit hidupnya, jangan stres gitu, jangan ngalamin kesulitan hidup, bingung. Itu tengah 6 mainnya itu nggak bisa. Kalau jam 6 keburu maghrib, masalahnya keburu. Emang dia sebelum adzan maghrib kudu kelar. Itu 21 kali. Begitu Allah bukain berbagai pintu-pintu rezeki, pintu rezeki. Itu begitu. Jadi ulama tuh saudara, sayang kayak Syekh nih, ngapain kitab tafsir sampai diterangin khasiat ayat kursi segala macem. Sayang sama kita, sayang. Karena hidup yang paling mulia itu bila kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Kita pengen zakat, lakan ora bisa kalau kita ora gablek duit. Bener enggak? Bisa enggak ada duit yang mau zakat? Kagak bisanya nerima. Berzakat enggak bisa. Kalau kita pengen umroh, lakan kudu pakai duit. Kita pengen haji, kita kudu pakai duit. Mana mahal lagi sekarang ongkosnya. Begitu. Kita pengen bangun masjid, pakai duit. Begitu. Kita pengen nyantunin yatim, pakai duit.
maka kita jangan alergi sama duit. Jangan. Karena ini alat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuh ulama penerangin kayak begitu. Biar kita bahagia. Biar kita bahagia. Biar kita jangan puyeng. Jangan puyeng begitu. Jangan puyeng. Dalam hidup ini yang paling penting. Cuma kadang kenapa duit itu kayaknya musuhan sama kita. Ini penyebabnya ulah kita juga. Ulah kita. Di samping kita harus pahami tentang duit kertas. Tuh duit kertas tuh dibuat oleh Bank Indonesia dari bahan-bahan alami. Artinya tidak ada bahan pengawetnya, formalin, pengawet, enggak ada. Oleh karena enggak ada bahan pengawetnya, jangan heran ngapa baru gajian langsung habis. Emang juga ora ada bahan pengawetnya ya. Begitu. Jadi kagak awet. Nih begini penyebabnya, nih konsep hidup. Saya mau dandanin mindset biar kita benar, tapi saya minta dijawab pertanyaan ini karena ini menguji tentang hati. Konsep mindset namanya. Ini yang ngaji nih Bapak dan Ibu, saya mau tanya, kira-kira yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Ini yang ngaji nih. Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Saya mau nanya, udah kaya belum? Ini yang saya tanya. Ini yang ngaji nih, pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Udah. Ada orang nih pengen punya anak apa enggak? Dia jawab pengen. Udah punya anak? Udah. Gila kalau udah pengen. Begitu. Gitu. Jadi yang namanya pengen itu belum ada. Yang namanya pengen tuh belum ada, baru kalau udah ada ngapain pengen? Bener enggak? Nah, maka pertanyaannya, kita nih yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Nih bener nih, ini mindsetnya harus saya dandanin masalahnya. Pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Belum, makanya pengen. Berarti belum kaya. Kalau belum kaya berarti masih miskin. Kan begitu ya. Nah, yang saya mau tanya ini pertanyaan yang sesungguhnya. Nih, Bapak dan Ibu nih, kira-kira takut miskin nggak? Itu yang pertanyaan saya. Takut miskin nggak? Ini dia yang bikin susah hidup. Katanya masih miskin, tapi takut. Yang takut miskin mau orang kaya. Masa orang miskin takut miskin? Jeruk makan jeruk gitu.
Ini nih yang harus dirombak. Kalau kita ini orang susah, jangan takut susah. Susah udah biasa sama gua, begitu. Dari dulu juga nyababa makanya kangkung, kangkung, begitu. Udah nggak apa-apa, gitu. Apalagi kangkungnya ditambahin udang, ya kan? Begitu. Pokoknya kita jangan takut susah adalah keseharian kita. Kalau kita ini kata kita minta banyak rezeki, begitu. Ketika ditanya udah kaya apa belum? Kalau bilang belum takut kagak syukur, kata dia gitu. Kagak. Emang kita memakhluk biar duitnya mau bekarung-karung kayak tetap aja makhluk miskin, sebab Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Qayyum itu artinya kaya raya, tidak butuh apa saja. Kalau kita butuh apa aja butuh. Lihat tuh orang-orang tahun baruan dia butuh puyeng nyari duit buat beli jagung segala macam. Dia girang-girang, dia trompet, tiup ini dia girang. Habis itu dia duduk bengong, ngapa? Gua puyeng nih, jagung belum dibayar. Dia begitu kata dia. Ini kan masalah. Lagi girang dia sebentar, jadi masalah. Ayat kursi membahagiakan kita asal kita continue, nggak usah banyak. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ayyul a'mali afdalu indallah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling didemenin sama Allah, diacungi jempol sama Tuhan? Kata Nabi, adwa muhawa in qalla, yang continue. Kata orang Betawi, yang junun gitu, terus saja walaupun dikit. Dah, enggak usah banyak-banyak, begitu. Yang kayak begitu. Jadi baca mana yang kita suka. Ayat kursi faedahnya banyak. Allah jaga. Baca ayat kursi. Mau keluar rumah sekali, habis sholat sekali, jangan enggak. Ayat kursi. Kalau habis sholat biar kita masuk surga, gitu, masuk surga. Kata Nawawi, fa'idha mata dakhalal jannah. Kalau tuh orang yang continue baca kursi habis 5 waktu, kalau mati pasti masuk surga. Karena nabinya bilang penghalangnya cuman mati, artinya dia masih hidup, belum mati. Kalau dia mati dah surga. Baca ayat kursi, barakah ayat kursi, banyak khasiat, banyak faedah, dahsyat. Wala yu'adzibu 'alaiha illa siddiqun. Tadi di awal saya balik ini, tidaklah mengekali continue baca ayat kursi kecuali pangkatnya siddiq, tinggi derajatnya ayat kursi. Jadi biasanya kalau orang suka baca kursi, suka bisa apa bahasa orang bertanya, neropong. Allah kasih kasyaf, tahu, buka lab begitu, dia tahu. Begitu ayat kursi itu punya lab, jadi tahu lagi kesulitan dia kebaca. Begitu. Ini ayat kursi amalannya. Ayat kursi ada banyak khodamnya, namanya Kandias, suka dibaca itu. Khodam ayat kursi yang terbesar. Bismillah, kita mau baca dulu.
Kalau kita ini dari jidatnya pengennya panen nanem ogah, bener nggak? Iya, pengennya hasil wiridnya malas wiridnya. Jadi pengennya panen aja, kagak nanem aja dulu baca, wis berkah. Waman qara'aha, siapa orang baca ayat kursi idza akhadha madja'ahu, kalau mau tidur berbaring baca ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, falak sekali, anas sekali, bismillah dah 21 kali. Bismillah, bismika Allahumma ahya, bismika amut. Begitu tidur, ditutup sholawat. Apa yang kita bisa 10 kali? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Tidur dah 20 kali. Barkah hidupnya, barkah. Jadi enggak gampang sakit badannya, enggak gampang sakit, enggak gampang sakit. Begitu. Jadi hidupnya enak. Itu mau dari kecil sampai tua sengsara mulu. Sian saya. Zaman kecil makanan apa aja boleh dimakan, model apa aja waktu masih kecil boleh dimakan. Masalahnya duit orang punya, kan sengsara sama dengan makanan boleh apa aja, masalahnya duitnya kagak ada. Sekarang duitnya banyak, dia kontrakan saban bulan dia ambilin, belum dari warung, makanan apa aja ora boleh. Sama dokter jangan makan daging, jangan makan daging kambing, ngopi udah nggak boleh, apalagi dah tuh ya, emping nggak boleh, makan duren nggak boleh, yang enak-enak nggak boleh. Sengsara, sengsara nggak? Sengsara, kecil udah tua sengsara. Kalau nanti masuk surga mendingan. Ini kalau masuk neraka celaka 12. Ya Allah, ngapain? Sampai saya punya temen nih, punya temen main ke rumah temennya. Saya lagi main nih ke rumah temen kita, ada dia. Ngapain bang? Mau ngopi. Loh kok ngopi? Di rumah diomelin ngopi. Coba di rumah, duit dia yang kerja, dia yang bangun kontrakan, dia yang narikin saban bulan. Ngopi nggak boleh, sampai ngumpet di rumah temennya, takut diomelin bini sama anak-anaknya. Padahal kopi halal, duit dia duit halal. Aduh bang sengsara amat lu hidup. Ada nggak yang kayak begini nih? Saya curiga nyengir-nyengirin ini. Mau ngapain hidup kayak begini amat? Sengsara, udah makan aja begitu, makan begitu. Jangan takut. Kata Quran, kulu, makan apa aja yang halal, makan. Wasrobu, minum apa kayak yang halal, minum aja. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Pantang ora usah. Hidup pantang ini sian. Begitu, untung kemarin ada corona. Jadi pakai masker, makan kacang tutupi masker. Nggak kelihatan nama anaknya padahal makan. Saya temuin banyak kawan-kawan makan duren di rumah temennya. Saking pengen, kenapa? Diomelin nama anaknya. Saya bilang, emang duren haram bang? Kagak, duit saya.
gitu hasil kerja saya dulu. Lu ngapa jadi ini? Gak tahu hidup ini susah amat. Kasihan. Baca kursi. Kulhu 3 kali, falak sekali, anas sekali, bismillah 21 kali. Ajarin nama anak-anak biar pada tinggi derajatnya. Pokoknya sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Itu mau wiridan, jangan ditinggal. Begitu. Kalau bisa ditutupnya sholawat 10 kali. So tak pakai dah, yang pendek aja sallallahu Muhammad SAW. 10 biar dapat syafaat Nabi. Begitu, badannya sehat, nggak gampang sakit. Apa seorang kampung benji gitu, badannya jadi dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, begitu. Sakit mulu, begitu sakit mulu. Jadi ngapain? Jadi puyeng, sian kita yang kayak begitu. Jadi ayat kursi bila dibaca saat berbaring mau tidur, aminahullahu ala nafsihi, Allah kasih aman, kasih selamat pada jiwanya, enggak diganggu, enggak diganggu. Terus wajarihi, tetangganya Allah kasih selamat. Orang sebut ada jebakan Batman, lolos lagi. Allah yang jaga. Begitu. Jaga. Bahkan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya Allah jaga. Itulah ratib haddad. Kenapa ada begitu tuh kalimatnya? Dari ayat kursinya doang kayak begitu. Apalagi wiridan yang lainnya. Tuh begitu. Kita tinggal di daerah perjudian, baca ratib haddad bersih. Benar. Selamat. Kenapa ratib haddad? Kalau saudara baca ratib haddadnya malam, habis sisa, ya udah saudara nggak perlu baca-baca begitu lagi. Kan udah ayat kursi udah ada, kulhu 3 kali udah ada, al-falak sekali udah, anas sekali udah, sholawat udah tuh, tinggal bismillah 21 kali karena udah. Makanya ratib haddad tuh real dibacanya ba'da isya. Zaman Imam Haddadnya disebut ratib isyaiyah, ratib yang dibacanya sesudah waktu isya, mau sebelum sholat isya, mau sesudah sholat isya. Yang penting isya, maka tertingginya baca ratib isya. Kenapa? Karena begitu. Tapi kan manusia, kata Muallim Sabiadami, enggak apa-apa, enggak mesti isya, mau kapan aja, ya penting sehari sekali dibaca, biar berkah, begitu. Begitu, yang penting sehari sekali. Kalau udah biasa baca mah 15 menit doang, enggak lama. Yang lama itu nungguin temennya ini nih, mau ratibannya nih, lama, tapi enggak selama sesudah ratibannya. Ngobrolnya ini nih sampai jam 1, ratib tahlilnya 11 kali doang, udah jenazah banyak, udah malam lagi hujan kayak begini juga, nungguin udah 11 aja lah ilallahnya. Baik bang, kata yang mimpin. Tapi udah selesai ratiban, ngobrol aja sampai jam 2 begitu. Tadi katanya ngantuk, sekarang kagak. Ini bagaimana ini? Singkatnya, ratib ayat kursi bila dibaca mau tidur, Allah kasih jaga dirinya, keluarganya, tetangganya, sampai rumah-rumahnya yang ada di sekeliling dia berkah. Kalau kita pengen berkah, baca ratib haddad, diiriin banyak orang. Hidup bapak, jangan marah kalau ada yang ngiri. Begitu, bagus, berarti bapak sukses. Gitu, kalau diiriin, jangan marah sama yang iri. Itu begitu terus saja. Tuh orang baca ayat kursi itu begitu, tinggi derajatnya, tinggi derajatnya. Ala kulli hal baca ayat kursi, ratib aja. Kalau kita rada sulit, begitu bahasa kasarnya, kan sepit ini ya, sepit. Ya ayat kursinya tingkatannya begitu.
1, 11, 21, 40, 70, 170, 360. Itu diantara auratnya. Ini Syekh Nawawi ini sayang sama kita menyampaikan diantara faedah ayat kursi. Masih banyak faedah-faedahnya, masih banyak. Tapi yang paling tinggi keseluruhannya baca ayat kursi, niatnya baca Quran, ngamalin ajaran Nabi. Udah itu paling top. Urusan buah mah terserah Allah dah. Allah mau bagi mau kagak urusan Allah, yang penting saya kerjain yang Nabi suruh. Urusan Allah ngasih apa kurang etis, kita sebagai hamba ngatur-ngatur Allah. Itu yang tertinggi. Tapi boleh saudara baca kursi minta rezeki luas, silahkan. Masih ikhlas juga, meski ikhlas tingkat rendahan. Kurang lebih bacaan kita segitu tuh. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? 10 second. Baik, Bang. Kenapa tuh? Ngomongin kejel. Iya baik, kalau ngomong sudah jaminan surga, pasti tuh orang masuk surga, Bang. Meski mampir dulu. Iya. Meski mampir dulu. Kemana? Iya. Jadi begini, jangan kita ngapain ngomongin kejelekan orang, biarin, nggak usah. Ada seorang kiai, lalu disampaikan oleh seorang muridnya, dibilang kiai ini difitnah sama si fulan, angkatlah tanganmu untuk doa. Begitu kata tuh kiai kepada orang ini. Ente, kata kiai bilangnya, nggak usah. Emang apa kiai? Ente ikut saya, rumahnya di Malang. Malang itu banyak apel. Dibawa ke belakang rumahnya banyak pohon apel. Orang sebut apel Malang hijau. Di bawahnya banyak serakan apel. Lalu kata kiai, itu apa tuh? Oh, ini yang jatuh-jatuh itu apel busuk, kata si tamu. Itu si petani ini boleh tanya sama yang nanam nih, dia pakai doa enggak biar jatuh? Kagak. Jadi enggak perlu doa. Kalau yang busuk mah jatuh sendiri. Jadi kita fokus sama diri kita. Abang begitu. Jadi orang ngomongin punya mulut dah, udah gitu aja. Kita fokus ninggiin derajat kita. Tuh orang yang ngomongin itu ntar masuk surga enggak? Ya dilihat tobat apa enggak. Tapi dia enggak tobat, tapi baca ayat kursi habis sholat. Ya kalau baca ayat kursi habis sholat, pastikan dia bakalan taubat. Tandanya
Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dalam kitab Manaqib jadi jelaskan, ketika ada yang datang ke rumah beliau menyampaikan bahwa di kampungnya dia ada satu rumah digunakan buat mabuk-mabukan, dugem dah, dugem, kata orang kampung ada beler gitu, begitu, mabuk-mabukan. Lalu Imam Ahmad ini diminta karena orangnya baik banget Imam Ahmad, Imam, di situ ada mabuk-mabukan, ayo Imam angkat tanganmu, engkau kan wali, orang soleh, ayo dong. Begitu, maka Imam Ahmad memenuhi keinginan orang kampung ini sampai di pintu gerbang daripada rumah yang tempat mabuk-mabukan. Imam Ahmad angkat tangan, maka Imam Ahmad pun ngangkat tangan, ayo dong doa. Imam Ahmad pun doa, kata Imam Ahmad, Allahumma wa kama farrahtahum fid dunya fafarrikhum fil akhirah, amin ya rabbal alamin. Bahasa kitanya, ya Allah, sebagaimana nih orang yang di dalam nih pada senang-senang, saya minta kemurahanmu tolong kasih senang di akhiratnya. Begitu doanya Imam Ahmad. Pergi dipikir mau didemo, dirompohin, mampus begitu. Kagak ya Muhammad. Orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad, bukankah dia mabuk-mabukan? Kenapa kau doanya minta dikasih senang di akhirat? Kata Imam Ahmad, tidak bakalan dikasih senang di akhirat kecuali orang itu akan taubat sebelum wafat. Begitu. Maka demikian yang ditanya tuh, bagaimana ada orang tukang ngomongin orang tapi dia demen baca ayat kursi. Kalau menurut kita sih aslinya kalau memang demen mah insya Allah enggak bakal ngomongin orang. Kenapa? Enggak mungkin dia satu mulut baca ayat kursi juga ngomongin orang juga, enggak mungkin wong mulutnya tuh. Cuman kadang-kadang habis salam sholat selalu baca ayat kursi, tapi kerjaannya ngomongin orang. Ini bagaimana? Insya Allah bila serius baca ayat kursinya sesuai dengan janji Nabi, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin